Dan yang kedua adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023. Dan yang ketiga adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yes lo. Itu cukup ya. Di luar soal identitas, itu cukup identitas diri saja di halaman itu. Jadi pada prinsipnya permohonan pengujian undang-undang itu kan cuma 4 bahagian. 1, soal kewenangan mahkamah. Kalau identitas itu udah pastilah di awalnya. Yang kedua soal legal standing. Yang ketiga alasan-alasan permohonan atau petitum. Yang keempat aposita. Yang keempat apa yang dimohonkan untuk diputus, yang sering disebut dengan petitum. Nah itu pokoknya yang ada dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah tapi sebelum saya menguraikan satu persatu, saya hanya mau mengingatkan kepada pemohon dan kuasanya bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, nanti tolong dibaca lagi oleh pemohon, terutama kuasa hukumnya. Pasal 24C itu mengatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya menilai undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah kalau ada yang lain perpu, dengerin tuh. Nah di luar itu enggak. Jadi kalau Pak Bonatua dan kuasanya meminta kami untuk mengoreksi peraturan KPU, enggak di sini tempatnya, Pak. Bapak datang ke Mahkamah Agung. Sok pintar sih. Kalau Mahkamah Konstitusi itu clear ditentukan oleh konstitusi, undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah oleh karena salah itu alamat ternyata. Coba dipikirkan serius, apakah akan terus dengan permohonan ini atau akan pindah ke tempat lain. Nah itu yang paling penting. Jadi ini kalau tidak berada dalam kewenangan mahkamah, maka mahkamah akan menyatakan bahwa ini tidak memenuhi syarat formil. Itu yang perlu, karena targetnya pemohon ini kan jelas ini, apa yang ada dalam peraturan KPU kan. Kalau undang-undang itu ya normanya umum, abstrak, dan bahkan telah beberapa kali diuji. Kalau yang mau saudara-saudara persoalkan itu adalah peraturan KPU, nah itu bawa ke Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Tuh dengerin, karena salah alamat konstitusi kita memang membelah secara jelas. Kalau di bawah undang-undang itu kewenangannya Mahkamah Agung, itu clear. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian awal permohonan itu berkenaan dengan kewenangan mahkamah. Tolong nanti dicantumkan secara sistematis, Pak Bonatua dan kuasa hukum. Kewenangan mahkamah itu dimulai dari pasal 24, pasal 24C ayat 1, kemudian diikuti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lalu terakhir itu PMK nomor 7 tahun 2025. Nah itu semua harus Bapak konteskan. Kalau yang diuji itu adalah undang-undang atau bagian tertentu dari undang-undang. Karena yang diuji adalah norma atau pasal sekian dalam undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji permohonan ini. Menguji dan memutus permohonan ini. Kalau itu, nah makanya tadi saya katakan, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu harus clear itu. Karena itu menyangkut kompetensi absolut pengadilan. Kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu satu yang harus diperbaiki. Yang kedua, soal legal standing, tadi dua hakim panel sudah menjelaskan juga. Legal standing itu ada syarat-syaratnya. Pertama, kalau ini adalah perseorangan warga negara Indonesia, itu sudah jelas dibuktikan dengan KTP. Lalu yang harus dibuktikan adalah mengapa norma atau pasal yang dimohonkan pengujian itu merugikan hak konstitusional pemohon.
atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon yang dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Jadi kalau dia potensial, itu dalam batas penalaran yang wajar dipastikan terjadi. Jelaskanlah misalnya, karena yang di sini yang dimohonkan adalah pasal 169 huruf R misalnya. Mengapa pemohon dirugikan? Harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab kalau tidak bisa membuktikan itu, permohonan itu berhenti sampai di legal standing, NO jadinya. Dalam kapasitas apa pemohon dirugikan atau potensi dirugikan dengan berlakunya norma ini? Itu harus dijelaskan, harus ada buktinya. Nah, itu yang soal legal standing. Itu yang saudara nanti lihat bagaimana mengkonstruksikan legal standing. Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan-alasan permohonan atau posita yang perlu saudara kemukakan adalah mengapa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Misalnya saudara di sini menggunakan pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1, kemudian pasal 28D ayat 1, 28C ayat 1, 28D ayat 1, 28F. Jelaskan mengapa pasal 169 huruf R itu bertentangan dengan pasal 27 ayat 1. Lalu dijelaskan juga mengapa dia bertentangan dengan pasal 28C ayat 1. Mengapa bertentangan dengan pasal 28D ayat 1. Mengapa bertentangan dengan pasal 28F. Tidak cukup dengan menyebutkan ini bertentangan dengan ini, tidak cukup begitu. Harus ada dasar argumentasinya. Karena yang akan kami nilai adalah argumentasi yang menyatakan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang akan dinilai oleh mahkamah. Jadi bisa dengan menjelaskan secara sosiologis, secara politis, perbandingan, menggunakan putusan-putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskannya. Nah, itu yang akan kami nilai. Nah, yang terakhir ini soal posita sudah, petitum. Petitum di Mahkamah Konstitusi itu spesifik. Jadi petitumnya itu harus menyatakan norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kalau pasal itu mau dihapus semuanya. Tapi kalau pasal itu mau dimaknai, dinyatakan bahwa pasal X dalam Undang-Undang nomor sekian, tambahan lembar negara dan segala macamnya itu dilengkapi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Itu kalau maunya pemaknaan. Jadi kita tidak mau menghilangkan pasal itu, tetap mempertahankannya tapi memberikan makna baru. Nah, kemukakanlah apa makna baru yang diinginkan. Jadi karena apa? Karena di permohonan saudara itu tidak lazim. Misalnya menyatakan bahwa pasal 169 huruf R Undang-Undang 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 7 2003 tentang bla bla. Nah, ini nggak ada apanya, lembaran negara, tambahan lembar negaranya harus dicantumkan. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai apa makna yang dimintakan itu. Nah, itu dicantumkan. Nah, itu apanya? Tidak boleh misalnya di sini memerintahkan kepada KPU. Kami nggak bisa memerintah KPU dalam hal pengujian undang-undang. Kalau dalam sengketa pilkada, sengketa pileg, sengketa pilpres, itu kita bisa memerintah KPU. Melakukan pemungutan suara ulang kah, melakukan pemilihan ulang kah, melakukan rekapitulasi ulang, dan segala macam itu bisa. Termasuk misalnya membatalkan mendiskualifikasi dan mencari calon baru, itu bisa. Tapi kalau dalam pengujian undang-undang nggak bisa. Apalagi memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk memuat putusan ini. Nah, nanti tolong dipelajari bagaimana mengkonstruksikan
Lalu apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.